wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, untuk materi pertama ini yaitu berjudul pengertian simulasi digital. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu materi pertama kita ini. Ya, di sini sudah saya tuliskan judulnya pengenalan simulasi digital kelas 10 SMK Tribun Utama. Ya, berikut nama saya Fadli Prayogaskom atau biasa dipanggil Pak Fadli. Oke, selanjutnya apa itu simulasi digital? Nah, simulasi digital merupakan salah satu cara untuk menggambarkan ciri, tampilan, ataupun karakteristik dari suatu sistem nyata dan akhirnya membuat kesimpulan dan membuat keputusan berdasar hasil dari simulasi. Nah, langsung ke contohnya. Nah, kalau dari contoh simulasi dalam kehidupan sehari-hari nih misalnya, kita ingin memasak Indomie. Pastikan sebelum kita masak, kita harus tahu nih langkah pertamanya apa, ya kan, untuk sebelum kita akan makan Indomie tersebut. Nah, langkah pertama, rebus mie dan bahan perlengkapan dalam air mendidih selama 3 menit sambil diaduk. Oke. Nah, itulah simulasi digital, yaitu ada langkah-langkahnya. Kalau kita pernah dengar juga ada yang namanya simulasi kebakaran, simulasi UNBK, simulasi yang lain-lainnya. Nah, apa sih simulasi? Simulasi itu yang kalau kita lebih bahasa kitanya nih, kalau misalkan simulasi itu bisa latihan, gitu kan, bisa permulaan, percobaan, gitu. Jadi kita tahu nih, contohnya simulasi UNBK nih yang sebelumnya tuh ada ya. Sebelum masuk ke UNBK-nya utama, ada simulasinya dulu. Tata caranya seperti apa, kemudian loginya seperti apa, menjawabnya berapa, ada waktunya berapa jam untuk mengerjakan soal. Gitu. Jadi simulasi itu lebih kepada latihannya dulu, lebih kepada tata caranya dulu nih. Simulasi, namanya simulasi percobaan. Yaitu kita dapatkan gambaran seperti apa, contoh atau sesuatu yang akan kita lakukan. Kemudian di sini ada digital. Apa sih digital? Digital adalah segala sesuatu baik grafis, teks, angka, maupun objek lain yang dideskripsikan atau tersedia dalam bentuk numerik, yaitu bilangan biner 0 dan 1 yang ditetapkan maupun tidak dengan bantuan peranti tertentu. Peranti ini biasanya device nih atau perangkat, bisa handphone, laptop, tablet, atau yang lainnya. Kita langsung masuk ke contohnya. Ya, contoh digital misalkan gambar. Gambar itu masuknya digital. Kalau misalnya kita lihat sebenarnya di gambar ini tuh masuk ada kode-kode tertentu. Jadi hasilnya gambar. Jadi kita nggak bahas kodenya itu apa, tapi langsung ke digitalnya gitu. Ya, gambarnya kita bisa lihat kayak postingan foto atau kita pas lagi pakai HP, foto pemandangan atau foto selfie, kita bisa melihat hasil gambar yang telah kita foto. Tuh. Kita langsung bisa lihat hasilnya, itu termasuk gambar digital. Kemudian ada perangkat digital. Perangkat digital itu kalau saya contohkan di sini ada handphone. Ya, perangkatnya. Selain handphone apalagi Pak? Selain handphone ada komputer, ada tablet, dan lain-lainnya yang bisa kita lihat, kita genggam, atau yang bisa kita buat komunikasi gitu. Itu perangkat atau perangkat bendanya. Benda digitalnya tuh banyak macamnya, tapi saya contohkan ke handphone aja yang biasa kita gunain. Kemudian ada basis data. Basis data itu apa? Tempat atau wadah kumpulnya semua data-data, baik data foto, bisa data username dan password. Ini biasanya masuknya di sistem nih, di sistem, saya contohin sistem Instagram misalnya. Nah, di Instagram itu dia punya basis data yang ada di Amerika sana. Jadi postingan foto kita tuh tersimpannya di mana sih?
tersimpannya di basis data. Ya, kalau kita lihat pasti ini daerah Amerika, tapi kita bisa ngeliat juga di handphone. Tapi di handphone nggak bisa kita lihat penyimpanannya di mana gitu. Pas kita posting di Instagram, ini nyimpannya di mana sih? Penyimpanan ini ada di tempat basis data tertentu, ya bisa di Amerika sana. Tapi kita sebagai user bisa juga punya hak untuk menghapus ataupun kita buat arsip atau kita nyembunyiin foto kita gitu. Jadi kita bisa ngatur ya privasi-privasi yang mungkin kita mau hide itu atau kita mau tampilkan di sosial media. Nah, basis data ini adalah tempat wadahnya nih atau servernya kalau bahasa IT-nya. Tapi kita nggak tahu nih persisnya tuh di mana gitu, persis seperti apa bentuknya. Tapi intinya basis data itu adalah kumpulan data-data, kumpulan foto-foto, kumpulan password, kumpulan username. Ya, kalau kita lebih kenalnya itu contohnya yang kita sering pakai dari Instagram gitu. Ketika kita posting, itu langsung masuk ke basis data. Basis data di mana? Di tempat perusahaan Instagram tersebut. Nah, itu contoh digital. Kemudian, di sini ada pengertian simulasi digital nih. Kalau kita gabungin dari simulasi dan digital, kita satuin kalimatnya. Jadi simulasi digital adalah proses belajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disingkat TIK. Ya, kita akan belajar. Nah, TIK ini luas banget nih penjabarannya. Tetapi di sini ya kalau kita lihat juga TIK ini kita akan belajarnya Office juga. Kemudian kalau nanti di desainnya juga ada desain sederhana, desain yang mudah, simple, tapi menggunakan fasilitas dari Microsoft Office atau Word, bisa Word, Excel, dan PowerPoint tentunya. Dan di sini juga ada contoh simulasi digital di sekolah nih. Nah, kalau di sekolah, contohnya kita ngerjain tugas misalnya, saya ngasih kalian buat ngerjakan tugas, contohnya membuat surat, ya, membuat surat di Microsoft Word. Nah, bagaimana sih kita membuat surat? Ya kan, yang pastinya kan kita membutuhkan perangkat, bisa laptop atau komputer, atau dari handphone juga bisa. Tapi kalau dari handphone kita keterbatasan, ketiknya itu pasti agak lama, gitu. Karena dari sisi layar gitu kecil, kemudian dari keyboardnya juga butuh waktu yang cukup lama untuk lihat desain dari surat tersebut. Yang kemudian yang kedua menggunakan perangkat digital. Nah, perangkat digital ini yang biasa kita gunakan yaitu handphone. Ya, handphone kenapa bisa perangkat digital? Karena bisa kita saling menghubungi satu dengan yang lain. Jadi sekarang udah mudah banget, banyak contohnya ya yang biasa kita pakai yaitu WhatsApp. Ya, dari WhatsApp kita bisa menghubungi banyak orang, bahkan sampai ke luar negeri pun bisa. Dari WhatsApp juga, selain WhatsApp ada Instagram dan yang lain-lain. Kan dari ada perangkatnya, ada aplikasi yang bisa kita gunain. Itu yang disebut perangkat digital. Ya, perangkat digital selain komputer, laptop, handphone, dan tablet dan yang lain-lain. Dan itu masih ada beberapa perangkat yang disebut perangkat digital. Gitu. Nah, contoh simulasi digital ini yang bisa diterapin di sekolah adalah kita misalkan kalian kerjakan tugas, itu pasti menggunakan perangkat itu. Kita butuh laptop atau komputer untuk menyelesaikan tugas-tugas yang harus kalian selesaikan. Oke, mungkin itu penjelasan dari Bapak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya, di sini saya menggunakan username dari bawaan ya. Setelah video pembahasan ini ada materinya nih yang harus kalian catat. Nanti tadi setelah nulis catatan ini ada petunjuknya, kalian harus ngapain ya. Di sini ada caranya, tinggal dilihat aja, dipahami, kemudian di sini ada upload catatan materi nih. Jadi setelah kalian mencatat, terus kemudian baca petunjuknya, upload
Dan sebelum pengenalan Simulcast ini ada video pembahasan yang bisa kalian simak juga sebelum kalian mencatat. Oke, untuk upload materinya ya tinggal di upload my assessment aja nih, tinggal diklik ini, baik handphone maupun laptop sama ya. Ya ibaratnya kalau misalnya seperti yang minggu lalu saya sampaikan, ketika di handphone klik my upload assessment, kemudian pilih galeri atau file, kemudian cari fotonya lalu upload. Nah, kalau udah selesai berwarna hijau seperti ini, kemudian ada catatan upload berhasil, itu berarti tugas catatan materi kalian sudah masuk. Oke, terima kasih. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.